Bentley sebagai salah satu pemain automaker di segmen ultra luxury lagi mulai menatap masa depan nih. Sama kayak banyak pabrikan lainnya yang mulai masuk ke zona elektrifikasi, Bentley pun mulai bergerak ke arah sana. Sebetulnya belum ada mobil listrik Bentley yang ready untuk masuk ke lini produksi. Beda kayak Rolls-Royce yang udah punya Rolls-Royce Spectre sebagai mobil elektriknya. Bentley justru belum punya. Tapi setidaknya mereka sudah mulai bersiap-siap dengan menunjukkan bahasa desain yang nantinya akan diadopsi sebagai lini produk elektrik mereka. Sebagai pembukaan, Bentley menuangkan bahasa desain yang baru ini ke dalam satu produk eksklusifnya. Inilah Bentley Batur. Nggak sia-sia, kita banyak mendatangkan orang Eropa buat berlibur ke Indonesia, terutama ke Bali. Walaupun sampai sekarang kita belum punya mobil buatan dalam negeri, at least nama-nama mobil di luar negeri mulai mengadopsi dan terinspirasi dari keindahan panorama dalam negeri kita. Kalau kalian merasa familiar dengan nama Bentley Batur, karena memang nama Batur diambil dari nama danau vulkanis yang berada di Pulau Bali. Entah gimana prosesnya sampai mereka tiba-tiba memilih Batur sebagai inspirasinya, tapi yang jelas beberapa detail yang ada di dalam mobilnya terinspirasi dari panorama Danau Batur. Nah, jadi Bentley Batur ini adalah sebuah proyek istimewa yang dilahirkan dari divisi Bentley Mulliner. Jadi divisi Mulliner ini spesialis menggarap mobil-mobil Bentley yang paling terbatas dan yang paling customized yang bisa dibeli oleh konsumennya. Jadi kalau ada mobil limited production dengan opsi customization yang tidak terbatas, kemungkinan akan dirakit oleh divisi Mulliner ini. Memangnya seberapa istimewakah Bentley Batur? Bentley Batur baru saja di preview beberapa minggu lalu di Monterey Car Week. Mobil ini hanya akan diproduksi sebanyak 18 unit dengan harga dasarnya sebesar 2 juta dolar, belum termasuk opsi tambahannya. Nah, sebetulnya pada saat previewnya pertama kali di Monterey Car Week, itu sebetulnya semua slot 18 unitnya sudah sold out. Jadi Bentley Batur itu sudah habis terjual bahkan sebelum diperkenalkan ke masyarakat luas. Kalau kayak gini enak banget ya, bisa jualan, dagangannya bisa laris bahkan sebelum dijual. Untuk urusan mesin, walaupun Bentley Batur ini mobil yang eksklusif dan limited, tapi dia tetap mengandalkan mesin legendarisnya. Bentley Batur masih pakai mesin W12 yang sama dengan milik Continental GT. Nah, tapi balik lagi, berhubung ini mobil yang spesial, istimewa, tentunya mesinnya nggak akan plek-ketiplek sama persis ya. Mesin yang dipasang di Bentley Batur sudah melewati proses kalibrasi ulang, yang artinya walaupun sebagian besar mesinnya sama dengan milik Continental GT, tapi output performanya bisa lebih tinggi. Power mesin yang dihasilkan di Bentley Batur mencapai 729 horsepower, atau naik hampir 80 horsepower dari milik Continental GT Speed. Continental GT Speed sendiri adalah versi hardcore dari Continental GT yang original. Nah, performa mesin Batur bisa lebih tinggi lagi dari itu. Jadi peningkatan performa mesin milik Bentley Batur ini dihasilkan berkat setup intercooler baru, turbo yang baru, dan proses remap. Makanya walaupun mesinnya masih pakai barang lama, tapi performanya bisa meningkat secara signifikan. Dan konon Bentley Batur adalah seri penutup dari mesin 6000cc W12-nya yang legendaris itu. Sebelum akhirnya mereka mulai masuk ke elektrik atau hybrid gitu kali ya. Jadi entah apakah nantinya W12 ini akan sepenuhnya hilang atau sekedar ditempel dengan motor listrik, belum ada yang tahu. Menarik nih buat kita tunggu, bakalan jadi kayak gimana sih mobil-mobil Grand Touringnya Bentley di era elektrifikasi nantinya. Siluet desainnya Bentley Batur masih menyerupai punyanya Bentley Continental GT.
Kalau kita lihat dari samping, sekilas bentuk moncongnya yang panjang, lekukan otot di bagian sampingnya itu masih ada. Jadi kalau kita di jalan dan entah gimana gitu ya, kita ketemu papasan sama mobil yang unitnya cuma ada 18 di dunia, terus kita melihatnya dari samping. Kemungkinan besar sih kita akan langsung bisa tebak atau kenalin kalau mobil ini adalah Bentley. Tapi gimana kalau dari sisi depan? Atau dari sisi belakang? Nah, di kedua sisi inilah yang mungkin bisa memicu sedikit perdebatan. Kenapa? Karena di kedua sisi inilah perubahan bahasa desain Bentley mulai muncul. Bentley merasa perlu melakukan penyegaran desainnya. Mereka pun sampai merekrut Director of Design yang baru yang bernama Andreas Mint. Dia sebelumnya masuk ke dalam tim desainnya Audi dan menelurkan mobil listriknya Audi yaitu Audi e-tron. Nah, makanya ketika dia join ke Bentley, dia langsung menuangkan visinya ke dalam Batur. Desain yang kita lihat sekarang ada di Bentley Batur adalah clue atau petunjuk untuk future design Bentley di era elektrifikasi nantinya. Jadi balik lagi ya ke bagian depan dan belakangnya Bentley Batur. Di bagian depannya nggak ada lagi lampu headlamp membulat ikonik kayak punyanya Continental GT. Padahal lampu itu udah jadi semacam signature looknya Bentley ya. Tampilan lampu bulat kembar yang ada di depannya bahkan diadopsi ke lini produk lainnya kayak Bentley Flying Spur atau Bentley Bentayga. Di Bentley Batur, lampu membulat ini diganti jadi lampu yang agak lebih pipih. Kalau dilihat sekilas sih, kelihatannya bentuk ini mengambil dari bentuk sayap yang ada di logonya Bentley. Walaupun ini nggak ada rilis resmi dari Bentley-nya ya. Kalau menurut kalian lebih bagus model lampunya yang lama, yang bulat kembar atau justru yang baru ini? Kalau saya sih jujur lebih suka yang lama ya, karena kelihatan lebih ikonik dan lebih classy gitu. Aura mewahnya lebih kerasa, bahkan ketika diaplikasikan ke model yang lebih sporty dan high performance kayak GT Speed, itu masih kelihatan classy. Tapi ya, namanya juga proses peralihan ya. Mungkin memang mata kita butuh waktu untuk adaptasi aja. Nah, di bagian belakangnya Bentley Batur juga berubah. Dari yang bentuk agak kotak besar di Continental GT yang pertama, terus di facelift jadi agak oval di Continental GT terbaru, kemudian sekarang berubah jadi sangat tipis di Bentley Batur. Dan kalau melihat ke bagian belakang ini, entah kenapa, saya langsung kebayang sama Mercedes AMG GT. Lampu tipis segaris Bentley Batur jadi kelihatan agak mirip sama AMG GT. Secara keseluruhan, konsep desain dari Bentley Batur adalah resting beast stance. Jadi siluet desainnya terinspirasi dari posisi singa atau macan ketika sedang mengawasi mangsa dan siap menerkam. Satu detail kecil di desainnya yang saya pribadi suka banget adalah di bagian atas grill depannya. Jadi di bagian atas grillnya itu ada semacam bagian yang overlap gitu ya, yang jadi tempat dudukan logonya Bentley. Detail minor tapi keren aja gitu. Selain itu bentuk mesh yang kayak pola pagar kawat di grillnya Continental GT juga hilang di Batur. Sekarang berubah jadi warna gelap dengan motif segitiga dengan aksen tipis warna merah. Katanya sih ini terinspirasi dari bentuk gunung yang jadi backgroundnya Danau Batur. Secara keseluruhan bodi eksterior Batur diselimuti dengan material carbon fiber yang ringan tapi tetap kuat. Jadi mesin yang lebih powerful dengan material bodi yang lebih ringan membuat Batur punya performance yang lebih baik dari Continental GT. Di bagian interiornya adalah tempat di mana Bentley bersinar. Kualitas yang ada di sini mungkin cuma bisa disaingi oleh Rolls-Royce kali ya. Kualitas material dan detail-detail terbaik ada di interiornya Batur. Batur cuma mengakomodasi 2 orang karena di bagian belakangnya nggak lagi tersedia jok. Jadi space di belakangnya ini jadi tempat untuk tas traveling bespoke atau tailor-made yang akan termasuk ke dalam paket pembelian mobilnya. Kombinasi warna merah sama hitamnya juga pas. Jadi gini ya, menggunakan kombinasi warna di interior mobil itu bagai pedang bermata dua. Kalau salah pilih warna atau salah komposisi, bisa-bisa interiornya akan kelihatan dari interior angkot. Tapi di Batur, pas banget. Warna merahnya ditempatkan di tempat-tempat yang tepat, jadi pas mata melihat itu jadinya kelihatan keren. Bahkan detail-detail desain yang ada di grillnya itu dibawa masuk ke dalam interior sebagai pattern jahitan untuk joknya. Di dashboardnya, Bentley memberikan semacam grafir dengan laser berbentuk sound wave. Sound wave ini diambil dari suara mesin W12-nya Bentley.
Keren ya attention to detailnya. Nah, tapi satu highlight yang paling wah dari interiornya Batur adalah material emas 18 karat. Ya, material emas ini dipakai sebagai rotator dial yang mengelilingi tombol start-stop buttonnya Batur. Dan entah gimana ya, walaupun secara umum tampilan interiornya itu cenderung sporty, tapi aksen emas ini bisa pas loh, masuk aja gitu di mata. Nggak norak dan nggak ganggu, pas banget. Dan oh ya, material emasnya ini sendiri bukan cuma di rotating dialnya aja, tapi juga di bagian setir. Jadi kalau kalian kalau mobil-mobil high performance pasti ngasih semacam garis berwarna kontras di sisi setir di atas. Nah, di Bentley Batur itu emas 18 karat. Ya, kenapa enggak gitu kan? Dan kalau pembelinya merasa emasnya kurang banyak, mereka nggak perlu sedih. Mereka bisa customize knob buka tutup ventilasi AC-nya dengan 3D printed gold. Mobil ini benar-benar cocok buat mereka yang sangat menyukai kemewahan. Nah, itulah tadi sekilas fakta tentang Bentley Batur, sebuah mobil eksklusif dari Inggris yang namanya berasal dari Bali. Gimana menurut kalian? Kalau punya 2 juta dolar, bakalan beli nggak Bentley Batur? Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya.